Udah mulai ya. Yuhu. Anybody home? Semoga kita disinari oleh kasih dan cinta. Dan buat kalian yang baru saja kesasar atau terdampar di sini, aku si pembisik kartu. Nah, jadi kalian tahu kan, berita akhir-akhir ini cukup mencekam ya. Aduh, gimana ya perasaan si Agus ini pasti empot-empotan gitu kan ya. Kan aduh polling ini terus berjalan gitu. Tapi anyway, kalau kita ngelihat gayanya seseorang nih ya, gayanya sih yes gitu. Bicaranya lantang gitu kan. Terus sampai dia ini doain netizen itu eh, seolah-olah dia bisa menentukan ya. Kamu masuk neraka, kamu masuk surga gitu kan ya. Tapi ya kan begitu diajak ketemuan ya, oh dianya ada yang bilang si ininya apa Kak Sil yang bilang ya, punten ya. Itu juga ada yang ngasih tahu pastinya. Kok diajak ketemuan malah ada di mobil gitu, nunggu di mobil gitu. Kenapa nggak masuk aja, ya nggak sih? Nah, terus sekalinya ada yang ngewakilin ya, eh, bapak yang ngewakilin itu, alah, ternyata apa, dia tidak menguasai permasalahannya. Gimana ini? Jadi bingung kitanya ya. Eh, terus pokoknya apalagi tidak menguasai permasalahan, eh pokoknya itu uang, lagi-lagi uang, pokoknya yang diomongin uang gitulah. Yuhu, salam cahaya, Mbak Engkom lagi ngapain? Nah, jadi gini ya, ayo dah kita intip gitu ya, kenapa dia ini nggak datang gitu ya? Oke, kita mau eh, meminta apa ya, minta informasi dari jagat raya ini, dari semesta ini. Kenapa dia nggak datang gitu, malahan ada di dalam mobil. Kan aturan datang aja, iya kan? Tinggal datang aja kok. Iya, Madam Suki fokus harusnya ya. Iya, kenapa Anda tidak datang? Ya, harusnya Anda datang aja lah. Kan ada apa ya namanya itu? Oh, jatuh. Kan ada namanya itikat baik ya dari Teh Novi gitu loh sama Densu. Nggak datang. Coba kita lihat. Nggak datangnya itu kenapa? Coba kita lihat ya. Hmm. The Lover. Terima kasih sudah selalu datang dan terdampar di sini buat Mbak Engkom, buat semuanya juga ya. Yuhu. Hmm. Gitu. Ya memang dia maunya begitu sih. Ya, tapi kalau ada kalian nih yang bisa membantu menjawab Madam Suki apa sih? Kenapa dia nggak datang gitu? Ya, kenapa dia nggak datang? Alasannya apa? Coba, coba yang bisa jawab dikasih kerupuk ramba. Beyond Illusion. Oh, ada kartu healing. Wah, ada kartu healing. Ini ya, disclaimer ya, kartunya Madam Suki. Kan Madam Suki sebagai pembaca kartu kan cuma ngebacain aja. Tapi kalian inget nggak sih yang itu loh, Bang Pablo itu kan bilang, saya kepengen ketemu sama dia gitu kan. Ada, pokoknya kalian simak deh kata-katanya Bang Pablo itu kok menjurus-jurus ke healing. Jangan-jangan Bang Pablo itu benar ya? Oke. Dan di sini ada kartu politik. Oh my God, kayaknya kartu ini memang mewakili banget ya, Bestia ya, lihat nih. Ini ada ular ya, ada ular. Terus ini ada ini kok keluar topeng sih? Hah? Kok keluar topeng? Jadi kepengen nyanyi Eke. Apa ya lagu yang berhubungan dengan topeng itu ya? Coba kita kita inikan lagunya, kita nyanyikan ya. Mana ini lupa. Eh, eh, lupa namanya lagunya.
Apa sih itu ya? Oke, yang berhubungan dengan topeng-topeng itu loh. Apa sih lagunya itu? Heeh. Oke lah, pokoknya gini ya, ini ada orang. Orang ini dia bersembunyi di balik topengnya dia. Ini Madam Suki kan hanya membacakan, ya. Nah, kalian lihat sendiri deh ada orang. Dia bersembunyi di balik topengnya. Terus di sini ada ular. Kira-kira ular itu lambangnya apa sih? Hmm? Ular itu lambangnya apa? Nah, pokoknya kalian yang menjawab aja ya. Pokoknya sebagai tukang tarot ini, tukang kartu ini, Madam Suki hanya membacakan saja, ya. Nah, jadi begini, love, kartu love. Love ini kan cinta damai ya, tetapi itu hanya dalam pikiran dia. Dalam pikiran dia itu dia berpikir kayak iya aku ini kan membantu klien aku, ya. Nah, tetapi ketika dibenerin gitu ya, ayo ayo ketemuan yuk, nggak mau dia, nggak mau di kartunya nih, nggak mau. Karena ini penolakan ya, kartu ini Nine of Wands ini artinya penolakan. Kalau yang kartunya ini healing, nah apa perlu di healing ya? Di healing mungkin dipakai cahaya ya, kayak gitu. Nah terus di kartu yang ini terakhir itu ada orang yang bersembunyi di balik topengnya dan di sini ular. Pokoknya netizen paling tahu deh ya. Udah rangkum aja sendirilah ya. Kasih kesimpulan aja sendiri begitu. Nah, sebenarnya apakah dia ini benar-benar membela kepentingan kliennya sih? Madam Suki ini sampai bingung loh ya. Iya bingung. Siapa sih yang kita omongin ini? Ya udahlah pokoknya kalian tahu. Oke, apakah dia benar-benar membela kepentingan kliennya? Uang, lagi-lagi uang. Apa maksudnya ini uang? Ace of Pentacles. Jadi apa? Apa Madam Suki? Artinya Ace of Pentacles itu artinya adalah sebuah bantuan. Tapi di balik bantuan itu ada apa? Ada udang di balik rempeyek? Sepertinya ya. Oke, apa sih? Apa sih? Apa sih di balik Ace of Pentacles ini apa? Coba. Coba dong. Ya Allah, uang lagi, uang lagi, uang lagi. Oh, ini ada kartu yang sembunyi nih. Ini ada uang. Jadi gini loh, pada saat ini kan ada mencuat kasus baru ya, yang mana rumahnya itu disatroni oleh banyak orang begitu. Nah, ini ada rumah yang didatengin ya, ada orang yang membawa dompet, tapi dompetnya itu dia dekap sendiri. Apakah dia membantu kliennya si Agus ini? Apakah ada sebuah tendensi di mana ada kasus yang mau diumpetin gitu loh. Oh, jadi kalau 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 gitu ya orang-orang yang kemarin datang-datang ke sana itu ya udah biarin aja ya. Dan itu yang disalahin juga Densu ya. Katanya gara-gara Densu orang-orang itu tahu rumah dia. Ya, siapa yang Sherlock ya kan? Bingung kepala Barbie. Oke, jadi gini ya, Madam Suki ini kepengen berbisik-bisik sebenarnya sama si si Agus ini karena Madam Suki itu benar-benar kasihan loh sama dia ya. Jadi gimana ya Madam Suki ini ngebisikin dia apa enggak ya? Karena gini loh ya, ada yang ngomong nih kayak gini. Ini dari Ana Sumarsana, hati Agus sudah ditutupin ib katanya. Titik, titik, titik. Hanya dirinya sendiri yang harus memerangi. Banyak-banyak istighfar katanya. Lawan iblis yang ada dalam diri kita. Betul sih. Kita itu memang gini ya. Eh, kita itu yin dan yang ya. Jadi sifat kita itu seperti malaikat, tapi sifat kita itu juga seperti iblis. Jadi iblis dan malaikat di dalam diri kita itu harus berperang, Besti. Jadi kalian itu memenangkan yang mana? Memenangkan sifat iblis kita atau kita memenangkan sifat malaikat kita? Iya benar itu. Buka dulu topengmu. Oh iya, lagunya gimana sih? La 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 la. Oh iya itu nanti ya kita kita nyanyiin aja ya. Nah terus ini ada yang ngomong kayak gini ya. Mana tadi itu ya? Terus banyak yang ngomong kayak gini nih. Aduh sebentar deh.
Madam penuh misteri, kata siapa ini? Kata siapa ini? Kata Bunda Kurniati Dimyati. Kenapa Madam Suki ini penuh misteri? Kenapa Bunda? Iya. Hmm, jadi gimana ya? Sebenarnya gini ya, Madam Suki ini udah ngebisikin Agus loh. Kalau menurut Madam Suki, Agus udahlah merapat ke ini, ke siapa? Ke Mbak Novi. Kan Agus itu pernah ngomong kayak gini, kalian dengar sendiri. Udahlah, jangan ribut-ribut, katanya Agus ya. Mbak Novi itu baik, Densu juga baik. Udahlah, jangan ribut-ribut. Tapi pengacara kamu kok kenceng sih, Gus? Tapi gimana ya? Kalau seandainya nih ya, kan sepertinya itu coba-coba Madam Suki pengen tahu nih pada saat si Agus ngomong kayak gitu, udahlah, nggak usah ribut-ribut. Agus pengen tenang katanya. Mbak Novi orang baik, Densu orang baik. Ini bener-bener keluar dari kamu nggak sih, Gus? Bener-bener nggak ini keluar dari pikiran alam bawah sadar kamu? Coba kita lihat yuk. Letting go, oke. Okay. Ceng. Oh dia ceng, dia berubah. Ada perubahan dalam diri kita. Kenapa kamu berubah? Coba dilihat di kartu yang satu ini lagi. Agus, kenapa kok kamu tiba-tiba berubah, Gus? Kok kamu, harusnya kan kamu kenceng gitu loh, iya kan? Oh, jadi gini, Agus ini ada sebuah kekhawatiran sih. Ya, dan kekhawatirannya itu terjadi kan Gus, polling-polling ini Gus, uangnya makin menyusut Gus, Madam Suki takut deh memikirkan itu. Oh, pusing dia. Iya, ini Agus pusing. Nih, takut kan, takut takut donaturnya itu menjauh. Ya iyalah. Nah, jadi sebenarnya memang ada perubahan ya sama Agus itu kayak dia tuh merasa kayak sudah kayak pusing dengan masalahnya dia ini kok tambah seperti ini. Eh kamu sih mengizinkan pembisik datang ke hidup kamu. Jadinya kan kayak gini. Dan Agus pernah bilang waktu itu, bener nggak pemirsa? Agus bilang begini, Agus nggak butuh uang itu. Agus nggak butuh uang itu. Yang paling Agus sekarang Agus butuhkan adalah yang Agus perjuangkan adalah harga diri dari istri Agus dan keluarga Agus. Nggak penting lagi uang itu. Agus nggak butuh, bener nggak? Agus bilang kayak itu ya? Iya. Nah, Gus, sekarang kalau kamu itu datang ke rumah sakit kek, ke dokter kek, misalkan, dokter operasi mata saya, gitu kan? Iya, ada uangnya Agus. Tidak ada uang, Bapak. Saya bayar dengan harga diri saya. Emangnya boleh? Emangnya boleh? Terus dokter itu sampai bisa menjadi dokter itu emang orang tuanya nggak jual sawah, ya kan? Ibunya nggak jual kebun gitu kan? Terus nggak butuh biaya gitu, ya nggak mau lah dibayar harga diri. Makanya Agus, hidup itu memang butuh uang, ya udah deh. Nah akhirnya dia pusing pusing juga. Dan di sini ada Ceng, dia berubah saat ini. Nah Gus, sekarang Wanda Sugini nanya nih ya, sama kamu nih. Bukan sama kamu, tapi sama semesta pertanyaannya. Tadi barusan Madasuki udah nanya pikirannya Agus. Semesta, coba kasih tahu Madam Suki dan semuanya di sini ya. Kalau misalkan Agus udah bilang, oke deh, aku udahan, aku udah capek, I have enough gitu kan, enough is enough gitu ya. Kira-kira pengacaranya kamu ini gimana? Mau nggak Gus melepaskan kamu Gus? Ini pertanyaan yang penting ini pemirsa, ya kan? Seandainya Agus bilang, um, apa kepada orang-orang yang membantu dia ya, wahai pengacaraku gitu kan, sekarang ini Agus sudah letih, lelah dan pusing. Bagaimanapun Agus berpikir bahwa polling-pollingan itu uangku akan menyusut gitu kan ya. Sekarang aku akan menghentikan kalian. Aku tidak akan memakai kalian lagi. Bagaimana jawabannya? Tidak semudah itu Agus, karena kita sudah bersepakat. Tuh, aduh. Tidak mau.
Page of Pentacles tidak semudah itu Bambang. Makanya Pak Ijo Bambang ya, kalian itu kalau mau bersepakat dengan orang ya, kalian harus tahu ya, kalian harus berpikir ke depan ya. Coba kartu ketiga, nggak mau. Jadi ini mau dikemanain Gus? Sementara polling-pollingan ini sudah menyusut, uangnya tuh sudah 100 juta keluar. Mungkin nanti 200 juta. Nanti 300 juta. Aduh tinggal berapa? Kira-kira Agus dapat berapa ya, Madam Suki ya? Dapat berapa ya? Coba kita intip lagi ya. Dapat berapa ya si Agus ini ya? Kalau seandainya polling-pollingannya itu semakin tajam ya, semakin menurun. Kira-kira Agus dapat berapa? Kasih tahu ya semesta ya, biar Agus tahu. Oke, jadi ini banyak orang yang bakalan di Empress ini maksudnya ya, banyak orang yang nanti dalam hari-hari mendatang ini 1 minggu, 3 hari dari sekarang, 3 hari dari sekarang, ya. Ini tanggal berapa sih? Ini tanggal berapa sih ini? Tanggal 18, 19, 20, 21. Tanggal 21 November 2024 banyak orang yang bakalan mengambil uangnya. Gus, cepetan Gus. Aduh, kalau 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 kita ya mendingan minta maaf ya kan ya. Sama Mbak Novi, sama Densu nih. Ada si Buta lagi, si Buta jalan ke pinggir jurang. Ini the full loh Gus. Kartumu the full. Apa ya ini? Ini adalah perjalanan kamu yang akan datang. Kalau uang ini habis. Dalam 3 hari ini orang banyak datang. Ya, polling sudah dilakukan. Ya, jadi dalam 3 hari ini itu aja akan banyak orang yang mengambil uangnya. Mungkin tinggal separuh, Gus. Aduh, ini sih kartunya berkurang ya. Maksudnya ini uangnya berkurang banyak ya dalam 3 hari ini. Nah, jadi gini, Agus, ini ada waktu 3 hari kamu sampai tanggal 21 November 2024. Cepetan kamu datang aja kalau menurut Madam Suki ya, Agus datang aja langsung ke ini, Mbak Novi minta maaf, telepon aja, nggak perlu ada yang tahu. Aduh kira-kira nanti ini nggak ya? Ya pokoknya jangan disampaikan ke orangnya, Gus. Kamu datang sendiri aja, telepon aja udah. Masih welcome kok dalam 3 hari ini. Tapi kalau 3 hari ini kamu tidak bergerak, Gus, hati-hati, Agus. Coba itu lagunya itu gimana sih ya? Lagunya si Ariel Noah itu gimana sih? Madam Suki lupa loh. Oh, sebentar ya. Jadi untuk mengakhiri ini, ya, kita nyanyi dulu ya. Tapi buka dulu topengmu. Madam Suki lupa lagunya. Oke, jadi gitu ya Gus ya. Sebenarnya Madam Suki pengen ngebisikin Agus lagi ya. Coba Gus, Madam Suki mau bisikin kamu lagi. Karena aku sekarang ini lagi nggak mood nyanyi gitu loh. Kalau tiba-tiba mood nyanyinya keluar, aku nyanyi. Ya, Gus, ini Madam Suki bisikin lagi ya Gus ya. Apa yang terpenting dalam 3 hari ini sampai tanggal 21 November 2024? Apa pesan semesta buat kamu Gus ya? Penting ini Gus. Kayaknya Bang Densu nggak main-main ya membuat polling-pollingan itu. Celebration. Tidak perlu orang ketiga lagi. Tidak perlu pihak ketiga lagi. Ya, berarti kamu dan Mbak Novi. Mungkin kalau ini bisa aku kasih tahu, di sini ada orang 3, kamu, Mbak Novi, dan Densu. Only orang itu. Karena orang yang datang sekarang ini, dia memperkeruh masalahmu itu adalah orang yang
orang orang ketiga, ya. Kalau Densu sama Mbak Novi itu kan sepaket, maksudnya gitu. Makanya di sini gambarnya tiga. Agus, Mbak Novi, dan si Densu. Ya, berarti kamu nggak perlu lagi orang ketiga. Ya, atau kartu ini nggak mau ngasih tahu, temui orang dua ini yang pada awal memberikan kamu pertolongan. Inner voice, aku udah tahu kartunya, ini buat aku, buat Madam Suki. Berarti kalau kartu ini keluar, Madam Suki harus trust sama intuisi Madam Suki. Ya, trust your intuition. Mau ngomong apa aja terserah katanya semesta. Gitu ya Gus ya. Temui dua orang itu Gus. Kalau tidak kenapa Madam Suki? Kalau tidak kamu kehabisan waktu. Kalau tidak kamu akan, ya ini clinging to the past. Artinya clinging to the past itu gini loh ya. Ingatlah Agus, siapa orang yang membantumu. Orang sekarang yang terlibat itu sebenarnya ada udang di balik rempeyeknya yang ternyata punya kasus sebelumnya dan mau hiding di konfliknya kamu gitu loh. Ya, jadi seperti itu. Jadi clinging to the past ini artinya kamu harus ingat, kamu harus balas budi, kamu harus lihat dulunya kamu punya apa. Pada saat kamu ada penyiraman air keras itu, kamu ada apa? Kamu punya apa? Gitu loh. So that's why kartunya clinging to the past. Jadi melihatlah masa lalu, lihatlah ke belakang kamu. Uang itu dari mana? Gitu loh maksudnya. Ini kartu terakhir ya. The Creator. The Creator itu siapa? The Creator di sini ada dua pihak. Satu pihaknya Novi sama Densu. The Creator. Mereka menciptakan, mereka meng-create sesuatu untuk dirimu agar kamu itu sembuh. Nah, the other creator lain adalah orang yang saat ini menaruh tangannya di dalam air itu dan akhirnya air itu beriak. Air beriak tanda tak dalam. Ada itu ininya, ya kan? Ada itu ininya, pepatahnya. Gitu. Jadi mudah-mudahan ya Agus ini dalam 3 hari ini kamu benar-benar bisa memanfaatkan waktu, ya. Jadi Madam Suki punya wise man say, apa ya? Maksudnya kata-kata bijaksana ya. Kata-kata bijak tuh gini. Seandainya uang itu bisa berkata ya Gus ya. Dapatkan aku dan lupakanlah segalanya. Itu energi uang ya Gus ya. Kalau energi waktu bagaimana? Kalau energi waktu, energi waktu akan mengatakan seperti ini. Manfaatkanlah aku dan lupakanlah segalanya. Kalau energi masa depan, ya masa depan itu kan misteri, Madam Suki. Ya nggak apa-apa, kita lihat energinya apa yang akan dikatakan masa depan. Ya, masa depan itu energinya gini, berjuanglah untukku dan lupakanlah segalanya. Oke, ada 3 hal tadi ya, duit, waktu, dan masa depan. Tapi, kalau kita punya iman ya Gus ya, kalau kita punya iman ya, kita akan menjadi orang yang dicukupkan. Apa yang kita ada sekarang kita cukupkan. Karena yang kita dapatkan itu sesungguhnya sudah cukup begitu loh. Cukup menghargai, ya kan? Uang yang kita dapatkan itu cukup. Waktu yang kita dapatkan, kita nikmati itu cukup gitu ya. Jadi dengan iman kita akan bisa mengontrol emosi kita, keserakahan kita. Dan kalau orang punya iman itu ya namanya orang beriman, ya dicukupkan. Ya, dan ya itu segalanya pun akan kayak udahlah cukup dah. Berterima kasih karena udah cukup.
Begitu ya kalau kita punya imannya. Makanya orang kalau nggak punya iman itu kan ya akhirnya mereka menjadi koruptor ya kan karena nggak pernah cukup. Begitu. Oke, jadi itu aja prediksinya Madam Suki. Mudah-mudahan Agus bisa memanfaatkan waktumu 3 hari ini sampai tanggal 21 November 2024 karena kalau tidak polling ini akan terus uh, membuat uang donasi yang diberikan kepada kamu meskipun itu atas namamu tapi itu akan menguap ke udara. Oke, jadi buat kalian yang mau reading tarot sama Madam Suki, silahkan DM di Instagram Madam Suki atau di nomor 082229023699 dan ingat bahwa layanan ini tidak gratis ya. Dan kalau kalian yang mempunyai masalah yang sangat besar, tidak tahu harus bagaimana atau mungkin kalian punya masalah-masalah gangguan-gangguan pikiran, gangguan emosional, kalian bisa ikut di program Paket Cahaya ya. Karena banyak yang ikut program Paket Cahaya ini dan akhirnya mendapatkan solusi yang terbaik untuk masalahnya. Tapi untuk mengikuti program Paket Cahaya itu kalian disarankan untuk konsultasi dulu dengan Madam Suki, dengan energi Madam Suki melalui kartu tarot ini. Dan ingat, kartu tarot ini adalah seni membaca pikiran alam bawah sadar kita atau target, atau seni membaca situasi dan kondisi. Jadi tidak ada itu sirik-sirikan, tidak ada itu klinik-klinikan. Karena semua yang ada di dalam dunia itu adalah energi. Finally, begitu aja. Send love and light. Salam Madam Suki di Thailand, salam cahaya. I love you all. Bye-bye.